Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu bagian dari 7 dosa mematikan, yaitu adalah hawa nafsu. Firman Tuhan yang melandasi kita hari ini adalah dari Matius 5 ayat 27 sampai ke 30. Tapi saya akan baca dari ayat 27 sampai ke 28 saja. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, dalam setiap hati kita sudah pasti kita memiliki keinginan-keinginan yang seringkali keinginan atau nafsu itu tak tertahankan. Saudara, seringkali juga nafsu yang tak tertahankan itu yang muncul dalam diri kita itu adalah nafsu birahi atau nafsu seksual. Nah, nafsu birahi ini seringkali terjadi ketika seseorang sedang menatap lawan jenisnya, atau juga sering tak tertahankan ketika seseorang sudah kecanduan atau terjebak dalam dosa pornografi. Banyak sekarang anak-anak muda yang terjebak dalam dosa pornografi, bahkan tidak hanya anak muda, tetapi juga kalangan-kalangan orang dewasa, bahkan yang sudah menikah. Saudara, melalui dosa pornografi ini, seringkali nafsu itu tak tertahankan sehingga banyak anak muda yang jatuh dalam dosa seksual di luar nikah. Oleh karena itu sering kita mendengar banyak sekali anak-anak muda yang melakukan aborsi dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, bagi mereka yang sudah terjebak dalam dosa pornografi ini, mereka kadang memiliki pola pikir, ya, saya kan cuma menonton, saya cuma membayangkan, saya tidak melakukan hubungan secara fisik. Lagian firman Tuhan berkata kan, jangan berzina. Lah, saya kan tidak berzina, artinya ya saya tidak melanggar hukum Allah dong, saya tidak berdosa dong. Tetapi saudara, dari firman yang tadi kita telah baca bersama, Yesus menegaskan kembali tentang hukum Allah yang ketujuh ini, yaitu jangan berzina. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya yang Yesus maksudkan? Apakah kita tidak boleh memandang seseorang? Apakah salah jika kita menginginkan orang tersebut sebagai teman atau sebagai pasangan kita? Saudara, ternyata yang Yesus maksudkan adalah bukan memandang hanya sekilas mata, tetapi memandang seorang wanita atau lawan jenis kita dengan nafsu birahi. Kata menginginkan sendiri jika kita lihat dari bahasa aslinya atau dari bahasa Inggris itu memiliki arti bernafsu, penuh gairah atau birahi. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah tidak boleh kita memandang seorang wanita atau laki-laki itu dengan penuh nafsu atau birahi. Saudara, jika kita memandang dengan nafsu, itu akan memacu pikiran kita sehingga itu akan membuat kita membayangkan diri kita sedang melakukan hubungan seks dengan orang tersebut. Jika kita sudah sampai di titik itu, maka itu sudah dapat disebut sebagai perbuatan zina. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius 28 ini, ayat 28 ini. Seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat, termasuk di dalamnya adalah perzinahan. Dimulai dari hati kita, kemudian kita memandang, lalu kita berpikiran, kita membayangkan, dan itu akan membawa kita kepada suatu tindakan yang lebih aktif lagi, dan itu muncul dari hati kita yang jahat serta pikiran kita. Dalam perjanjian lama, melakukan perzinahan itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling serius, karena perzinahan itu merusak hubungan yang merupakan cerminan relasi Tuhan dan umatnya. Saudara, perzinahan bukan hanya berbicara tentang hubungan seksual secara fisik, tetapi juga keterlibatan mental diri kita sebagai tindakan ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, jika kita lihat dari ayat yang selanjutnya yaitu 29 dan 30 dikatakan bahwa jika matamu yang kanan atau tangan kananmu yang menyesatkan, cungkilah dan potonglah.
serta buanglah itu. Artinya adalah apapun yang kita lihat, apapun yang menjadi tindakan kita dan niatan hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, buang itu dan tinggalkan itu. Tindakan kita menunjukkan bagaimana keadaan hati kita, serta menunjukkan diri kita sebagai orang yang memiliki identitas sebagai murid Kristus. Kita sebagai murid Kristus seharusnya dapat menjaga relasi kita dengan sesama, terlebih lagi dengan Tuhan. Saudara, jika kita sudah berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan, maka seharusnya tindakan kita tidak lagi memandang hal-hal duniawi saat ini. Seharusnya kita dapat menjaga relasi kita dengan Allah dan sesama kita. Seperti yang tadi saya sudah katakan, di mana arti perzinahan bukan hanya sebatas tindakan fisik atau hubungan fisik seksual, tetapi itu melibatkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu saudara, kita harus menjadi seorang pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang utuh itu, kita harus menghindari perzinahan. Dari ayat yang ke-27 sampai yang ke-30 ini, Tuhan Yesus ingin mengubah setiap pribadi kita, karakter kita, niat hati kita, motivasi kita, agar betul-betul kita menjadi pribadi yang utuh dan menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Serta kita dapat setia dan taat akan setiap perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.